Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik TV yang budiman maupun budiwoman dimanapun Anda berada, perkenalkan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya jelang Ramadan yang insya Allah akan sedikit berbagi ilmu dan pengalaman. Perkenalkan, saya adalah kandidat doktor dari Universitas Bursa Uluda di Turki, dan saat ini tengah menempuh program studi di bidang hubungan internasional untuk konsentrasi Europe Studies dan juga Regional Studies. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi ilmu sedikit terkait sistem pendidikan di Turki yang mungkin ada relasinya juga dengan ayat-ayat atau firman-firman Allah dalam Al-Quran yang telah disampaikan. Kalau kita mengulik sedikit dalam Al-Quran, wa qallallahu fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 disampaikan bahwasanya bagi para penuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi. Dan juga pada awal ayat Allah berfirman bahwasanya luaskanlah tempat bagi saudara-saudaramu yang juga ingin menuntut ilmu, maka Allah akan meluaskan tempatmu, sehingga apabila engkau telah sampai pada masa di mana engkau akan bangkit, maka akan terjadilah kebangkitan. Dan ini semua berawal dari mulianya seorang penuntut ilmu, maka Allah pun akan meninggikan derajat bagi para penuntut ilmu, sehingga nanti di hari akhir para penuntut ilmu akan mendapatkan tempat yang khusus karena memang hikmat yang telah diberikannya kepada masyarakat dari ilmu yang telah dianyam. Nah, adapun sistem pendidikan yang ada di Turki yang berkaitan pada ayat Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah bahwasanya pendidikan di Turki saat ini tengah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun pada indeks yang diberikan oleh indeks pembangunan pendidikan yang dikeluarkan oleh PBB, bahwa pendidikan di Indonesia dan Turki sebenarnya kurang lebih sama, dan tingkat pembangunan selisihnya hanya sekitar 2 digit, tapi di Turki ada memiliki keunggulan atau kelebihannya sendiri, baik dari lingkungan maupun budaya dan juga kesempatan yang ditawarkan. Karena sebagaimana diketahui oleh umat Islam di seluruh dunia, saat ini Turki masih mengajukan keanggotaan penuh untuk Uni Eropa sejak tahun 2005, dan oleh karena itulah maka Turki harus mengikuti sebuah perjanjian yaitu Bologna Proses, sehingga di lingkungan pendidikan Turki diadakan reformasi yang cukup signifikan, di mana prinsip-prinsip multikulturalisme itu dimasukkan, namun juga dilandasi dengan local wisdom, sehingga kebaikan kearifan lokal itu tetap mampu hidup meskipun harus menghadapi arus globalisasi dan modernisasi dalam prinsip multikulturalisme. Dan ini juga sangat relevan bagi kehidupan di Indonesia. Di Indonesia yang mana multikulturalisme itu telah ada jauh sebelum negara ini pun lahir, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu ke Turki dapat juga merasakan feel yang kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia, bahkan jauh lebih signifikan dalam keanekaragamannya, karena di sana akan menemukan berbagai macam tipikal pelajar baik dari Eropa, Afrika, Timur Tengah maupun Asia Tengah, dan juga dari Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, utamanya negara-negara muslim yang datang ke Turki untuk mendapatkan atau mengenyam menuntut ilmu pengetahuan. Selain itu juga, dengan Turki mengikuti Bologna Proses seperti ini, maka ada kombinasi dari metode pendidikan tradisional yang mungkin dulu adalah warisan dari Turki Utsmani, kemudian dengan modernisasi atau reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Turki ini, maka ada perluasan sebagaimana yang kalau kita artikan secara letterlek atau secara kita ambil secara konteksnya, bahwa Allah mengatakan dalam surah Mujadilah ayat 11 ini bahwa maka luaskanlah tempat, dalam artian berikanlah kesempatan orang-orang seluas-luasnya untuk menuntut pendidikan. Nah, oleh karena juga pendidikan di
Turki ini dilakukan tidak dengan sistem kapitalis yang tidak, dalam artian tidak membebani mahasiswanya dengan uang SPP atau tuition fee yang tinggi. Bahkan dilakukan sistem subsidi silang, seperti misalkan anak mahasiswa program sarjana S1 membayar lebih besar, lebih mahal ketimbang anak program magister atau juga doktor. Tapi sebenarnya mereka itu mensubsidi mahasiswa yang di program magister dan juga doktor, sehingga ada kesinambungan pendidikan. Berbeda halnya dengan di Indonesia yang semakin tinggi level pendidikan yang dianya, maka semakin mahal biaya yang dikeluarkan, sehingga itu akan memberatkan para penuntut ilmu itu sendiri. Dan juga bagaimana pemerintah Turki banyak memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan terhadap mahasiswa atau para penuntut ilmu yang ada di sana, seperti memberikan diskon untuk pembelian buku, diskon untuk transportasi publik, bahkan diskon kepada bahan-bahan pangan atau juga terkait kebutuhan dasar di hidup, misalkan tagihan gas, listrik, dan juga internet, seperti itu. Nah, itulah yang telah diberikan dalam pendidikan Turki, sehingga ada keluasan yang diberikan kepada para penuntut ilmu, sehingga mereka mampu menuntut ilmunya atau belajar di sana dengan nyaman tanpa harus terbeban dengan hal-hal selain dari belajar. Oleh karena itu, bagi pemirsa Tablik TV dimanapun Anda berada, jika memang tertarik menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu sejauh mungkin. Mungkin ada sedikit mahfuzat, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sejauh ke negeri Cina. Baik kita yang berada di Asia Tenggara cukup jauh ke Cina, tapi juga lebih jauh lagi bila kita pergi ke Turki. Namun akan banyak pengetahuan yang kita dapat yang tidak cuma berada di dalam lingkup perkuliahan saja, tetapi juga terkait kebudayaan dan juga bagaimana luasnya bumi Allah, dan bagaimana upaya-upaya umat muslim untuk memperbaiki, mereformasi pendidikannya agar umat ini semakin maju. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada edisi tausiah selanjutnya. Terima kasih.